Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Minggi, NIM 2019-33148, kelas 3D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan membuat video pembelajaran menggunakan media pop-up book. Ini adalah media pembelajaran yang saya buat. Di sini saya bersama dengan Mbak Nilam. Mbak Nilam kelas berapa? Kelas 3. Sekarang Mbak Nilam membaca cerita 1 ya. Ini dibaca yang keras. Peringatan 17 Agustus. Siapa yang tidak tahu dengan tanggal 17 Agustus? Ya, tanggal 17 Agustus adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tanggal yang dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada malam 17 Agustus, banyak warga dari berbagai daerah yang mengadakan tirakatan untuk menyambut hari kemerdekaan. Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda. Di desa tahunan sendiri, biasanya semua warga berkumpul bersama dan menghidangkan nasi tumpeng, ayam utuh atau ingkung sebagai santapan di malam tirakat. Pagi harinya, setelah anak-anak pulang dari upacara bendera, mereka akan mengikuti berbagai macam perlombaan yang diadakan oleh remaja desa tahunan dengan persetujuan ketua RT desa tahunan yang bernama Pak Taim. Perlombaan diadakan di lapangan bola dekat rumah Pak RT. Banyak sekali perlombaan yang diadakan, di antaranya lomba memasukkan pensil dalam botol, lomba makan kerupuk, lomba balap karung, dan lomba lari kelereng. Biasanya lombanya yang paling digemari adalah lomba makan kerupuk. Anak-anak sangat senang dan gembira mengikuti perlombaan 17 Agustus. Mereka berlomba-lomba menjadi pemenang supaya mendapatkan hadiah. Ya. Sekarang Mbak Nilam pilih 3 ya. Ini dipilih 3. Ya, pilih 3. Tambah 1. Ya, pilih itu. Sekarang itu dibuka, terus nanti dijawab di sini ya. Soalnya dibuka ini. Terus ini nanti bacaannya ini ya, dikerjakan. Coba dibaca apa soalnya? Gimana lomba 17 Agustus diadakan? Nah, ini dilihat bacaannya. Nomor 1 ditulis. Yang nomor 2. Dibaca. Apa saja lomba yang diadakan di desa tahunan? Lihat.
sekarang nomor 3, soalnya yang ketiga mana? Nah, dibaca. Apa lomba yang paling digemari oleh anak-anak di desa tahunan? Apa yang paling digemari? Ya, sekarang Mbak Nilam lanjut ke cerita kedua ya. Ini cerita kedua. Dibaca yang keras. Tugu 3 Puteri Jepara. Tugu Puteri Jepara adalah tugu yang terletak tepat di tengah persimpangan jalan. Monumen ini menggantikan bangunan yang semula berupa bundaran air mancur serta tugu Adipura yang terletak di bagian selatan. Tugu 3 Puteri Jepara berbentuk patung 3 tokoh perjuangan wanita dari Kabupaten Jepara, yaitu Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, dan R.A. Kartini. Patung 3 tokoh perempuan Jepara yang berada di Tugu 3 Puteri Jepara yang masing-masing tokoh menghadap ke arah yang berbeda, yaitu patung Ratu Sima menghadap ke arah Kecamatan Geling yang konon menjadi pusat kerajaan Kalingga yang ia pimpin. Kerajaan Kalinyamat serta patung R.A. Kartini menghadap ke arah Kecamatan Mayong, tempat kelahiran pahlawan emansipasi wanita Indonesia itu. Tugu 3 Puteri Jepara tidak hanya berupa patung saja, tetapi juga terdapat taman pohon dan rumput hias. Ya. Sekarang Mbak Nilam pilih 3 ya. Sini Mbak Nilam pilih yang mana? 3. Terus dijawab di sini ya. Sekarang Mbak Nilam soalnya dibuka, terus jawabannya nanti ditulis di sini ya. Soalnya dibaca. Patung Ratu Sima menghadap ke arah mana? Yang nomor 2 dibaca. Patung apa yang menghadap ke arah Kecamatan Mayong? Soalnya ini ditulis. Yang nomor 3 dibaca. Di mana letak Tugu Puteri Jepara?
baca cerita ketiga ya. Kerja bakti membangun masjid. Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020, seluruh warga desa tahunan berbondong-bondong berjalan ke beriringan menyambangi masjid. Tidak lupa mereka membawa buah tangan berupa makanan sebagai belanjaan. Membangun masjid di desa tahunan dilaksanakan dengan cara gotong royong atau kerja bakti, tidak dengan menyewa pemborong, sehingga dapat mempertahankan ciri khas masjid di desa tahunan. Kegiatan kerja bakti untuk membangun masjid ini baru dilaksanakan untuk pertama kalinya, sehingga diharapkan ke depannya dengan kerja keras bersama masyarakat desa tahunan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kegiatan pertama dalam kerja bakti yaitu kegiatan untuk membangun bagian atap masjid. Terdapat 3 RT yang secara sukarela mengikuti kegiatan kerja bakti. Kegiatan kerja bakti di masjid dimulai pada pagi hari, yaitu sekitar pukul 8 pagi dan berlangsung kurang lebih selama 6 jam. Adapun kegiatan selanjutnya yaitu berupa penurunan kubah masjid, perbaikan kamar mandi masjid, dan juga perbaikan halaman masjid. Sekarang Mbak Nilam pilih 3 soal. Pilih 3. Enggak apa, enggak usah sambil. Pilih 3. Tambah lagi 2. Ini tambah lagi 2. Pilih yang mana? Dibaca soalnya. Berapa lama kegiatan kerja bakti dilakukan? Ini ditulis di sini. Nomor 1, kasih nomor. Yang nomor 2 dibaca. Ini udah. Kapan kerja bakti membangun masjid diadakan? Yang nomor 3 soalnya dibaca yang ini. Berapa lama kegiatan kerja bakti dilakukan? Sekarang lanjut ke cerita yang keempat. Pesta Lomban merupakan tradisi yang digelar di Jepara
sepekan setelah Idul Fitri. Di dalamnya terdapat pelarungan kepala kerbau sesaji dimulai dari dermaga tempat pelelangan ikan TPI ujung Batu Jepara menuju tengah laut. Tradisi ini menyita perhatian masyarakat Jepara maupun sekitarnya. Dalam pelarungan, kepala kerbau ditempatkan di perahu kecil sesaji berupa hasil bumi, sementara di sekelilingnya terdapat perahu nelayan yang berebut untuk mendekat. Sebelum prosesi pelarungan digelar doa sesama. Tiba saatnya para nelayan dan warga yang turut dalam pelarungan berebut isi kapal kecil berupa kepala kerbau dan sesaji. Mereka rela melompat ke laut untuk berebut. Sekarang Mbak Nilam pilih 3 saja ya, soal nanti dijawab. Yang mana? Ya, soalnya dibuka terus dibaca. Siapa yang memimpin pesta lombaan di Jepara? Tulis nomor 1. Nomor 2 soalnya dibaca. Hewan apa yang digunakan untuk pesta lombaan? Baca. Nomor 3 dibaca soalnya. Kapan pesta lombaan di Jepara diadakan? Ya. Sekarang lanjut ke cerita kelima. Ya. Ya, dibaca. Sedekah bumi. Sedekah bumi biasa digelar setiap tahunnya oleh masyarakat desa tahunan dengan beberapa rangkaian sedekah bumi yang bertempat di balai desa dengan rangkaian membaca Quran, makan bersama warga, dan dilanjutkan dengan pegelaran wayangan. Tradisi ini dilaksanakan pada hari Nahis tahun atau pada awal bulan Muharram atau Syura. Sesajen yang penting dalam tradisi ini adalah bubur suara dan hasil bumi untuk dimakan dan dikuburkan. Bubur suara dibuat jadi sebagai biji-bijian yang hanya boleh umbi-umbian dan sayuran dan buah akan dikeluarkan pada acara tersebut dan dimakan bersama-sama. Desa tahunan memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan antara desa tahunan dengan desa yang lain dalam perayaan sedekah bumi tersebut. Perayaan
Sedekah bumi di desa tahunan dibagi menjadi 3 rangkaian acara yang berbeda, yaitu manganan Cotmil Quran, selamatan masal, dan wayang kulit. Sekarang Mbak Nilam pilih 3. Ya, soalnya dibaca. Kapan tradisi sedekah bumi dilaksanakan? Yang nomor 2 dibaca. Siapa yang menghadiri acara sedekah bumi? Sekarang soal yang ketiga dibaca. Di mana perayaan sedekah bumi dilaksanakan? Ya, sudah. Di sini saya akan menilai pemahaman membaca secara tertulis. Yang pertama, pemahaman isi teks tingkat kefasihan mendapatkan skor 4. Sedangkan yang kedua, pemahaman detail isi teks mendapatkan skor 4. Yang ketiga, ketetapan organisasi isi teks mendapatkan skor 3. Lalu yang keempat, ketetapan diksi atau pilihan kata tingkat kefasihan mendapat skor 4. Yang kelima, ketetapan struktur kalimat tingkat kefasihan mendapatkan skor 3. Yang keenam, ejaan dan tata tulis mendapatkan skor 4. Yang ketujuh, kebermaknaan penuturan mendapatkan skor 3. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.